saya akan mempraktekkan tipe guru Black in News. Nah, sebelum saya mempraktekannya, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai tipe guru Black in News ini. Nah, tipe guru Black in News ini merupakan tipe guru yang teladan, di mana guru ini selalu mengajarkan mata pelajaran kepada siswanya dengan sikap yang ramah, dan juga dia berbagi informasi-informasi yang sangat bermanfaat kepada siswanya. Dan tipe guru ini tidak hanya sekedar memberikan teori-teori, tetapi juga memberikan contoh atau aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya mengenai tipe guru Black in News ini, mari kita lihat prakteknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai kegiatan ekonomi. Sebelum mempelajari kegiatan ekonomi, Ibu ingin berbagi sedikit informasi mengenai COVID-19 atau virus yang disebut coronavirus. Nah, pasti anak-anak sering mendengarkan apa itu COVID-19, tapi di sini Ibu ingin menjelaskan sedikit saja mengenai COVID-19 ini. Nah, COVID-19 ini merupakan jenis virus baru yang ditemukan, yaitu coronavirus. Nah, coronavirus di sini merupakan suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih seriusnya. Nah, coronavirus jenis baru ini ditemukan dan menyebabkan penyakit COVID-19 ini timbul. Nah, COVID-19 ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini sebelumnya merupakan virus yang terjadi di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember tahun 2019. Nah, apa saja gejala dari COVID-19 ini? Ibu sedikit memberikan informasi mengenai gejala COVID-19 ini ya, anak-anak. Gejala COVID-19 yang paling umum yaitu demam, batuk, pilek, dan biasanya dia batuknya batuk kering. Dan beberapa pasien atau yang telah terjangkit COVID-19 ini mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan atau diare. Gejala-gejala yang dialaminya bersifat ringan dan gejalanya muncul secara bertahap. Dan selanjutnya, orang-orang yang lanjut usia atau lansia dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung, diabetes, punya kemungkinan lebih besar mengalami sakit lebih serius. Nah, adapun cara-cara yang dilakukan untuk mencegah penyebaran dari COVID-19 ini, yaitu pertama, telah dihimbau oleh pemerintah bahwa kita harus melakukan social distancing, yang dimana itu merupakan salah satu pencegahan agar COVID-19 ini tidak menyebar. Dan kedua, yaitu sering mencuci tangan pada saat keluar rumah dan balik ke rumah. Kita harus sering mencuci tangan, di mana setelah kita melakukan kontak ke manusia atau orang lain atau barang yang telah banyak disentuh oleh seseorang, pastinya terdapat virus-virus yang akan menempel di tangan. Yang ketiga, hindari menyentuh bagian mulut, hidung, dan mata. Mengapa hal tersebut harus dihindari? Karena ketika kita berada di luar rumah, banyak barang-barang yang pastinya kita belum tahu apakah telah disentuh oleh orang-orang yang terjangkit COVID-19 ini atau tidak. Nah, maka dari itu perlunya kita mencuci tangan dan
memakai hand sanitizer atau memakai masker, supaya hal tersebut akan mengurangi atau mencegah sedikit penyebaran dari COVID-19 ini. Maka anak-anak sekalian, di sini kita melakukan atau berada pada tahap social distancing, yang dimana pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap berada di rumah agar penyebaran COVID-19 ini tidak berlangsung secara lama. Nah, ingat ya anak-anak, untuk tetap di rumah dan jangan keluar apabila tidak mendesak dan tidak penting. Oke? Nah, itulah tadi informasi yang ingin Ibu sampaikan kepada anak-anak sekalian. Nah, selanjutnya kita ke mata pelajaran kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi di sini terdiri atas 3 tahapan. Pertama, tahap produksi. Tahap produksi ini merupakan kegiatan menghasilkan barang menggunakan bahan baku yang telah tersedia. Kedua, tahap distribusi. Nah, tahap distribusi di sini merupakan kegiatan menyalurkan barang dari tempat produksi ke tempat tujuan. Nah, tahap ketiga yaitu tahap konsumsi. Tahap konsumsi di sini merupakan tahap menggunakan barang atau kegiatan menggunakan barang. Nah, untuk contoh pada kehidupan sehari-hari mengenai tahap kegiatan ekonomi ini, yaitu Ibu berikan contoh pada pembuatan baju atau pabrik baju. Nah, di sini tentunya pabrik baju juga melakukan tahap-tahap kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, tahap produksi ini yang pertama yaitu ketika pabrik baju telah menyiapkan bahan baku, yaitu kain, dimana kain ini pastinya sebelum menjadi baju tentunya kain tersebut dijahit dahulu, kemudian mendapatkan bentuk berupa baju. Nah, setelah menjadi bentuk baju, mereka menggunakan tahap distribusi, yang dimana tahap ini merupakan tahap menyalurkan barang kepada tempat tujuan atau jasa-jasa yang memperjualbelikan produk-produk tersebut yang telah diproduksi. Nah, dari berupa baju tersebut pastinya perusahaan-perusahaan akan mengedarkan atau menyalurkan barang yang telah mereka produksi kepada jasa-jasa yang memperjualbelikan barang-barang tersebut. Contohnya tadi baju, mereka mengedarkan baju-baju tersebut kepada jasa-jasa atau perusahaan-perusahaan yang akan memperjualbelikan baju tersebut. Nah, tahap ketiga yaitu tahap konsumsi. Contohnya yaitu setelah mereka mengedarkan atau memperjualbelikan baju tersebut tadi yang telah diproduksi dan distribusi, mereka akan memperjualbelikan baju tersebut, yang dimana setelah memperjualbelikan maka konsumen akan membeli baju tersebut. Nah, disitulah terjadi tahap konsumsi ketika konsumen tersebut menggunakan baju. Nah, seperti yang Ibu sekarang lakukan di sini, Ibu sedang mengkonsumsi atau menggunakan barang yang telah diproduksi dan distribusi. Nah, sekian dari Ibu. Jika ada yang ingin dipertanyakan, bisa melalui chat atau bisa melalui telepon Ibu ketika ada hal-hal yang anak-anak tidak pahami atau kurang pahami dari penjelasan Ibu tadi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan jangan keluar apabila tidak penting dan mendesak. Nah, itulah tadi praktek dari Vita Guru Black and Games. Sekian.
Sekian dari saya, mohon dimaafkan apabila banyak kesalahan baik dalam kata, perbuatan, atau